Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu lagi dengan saya Alika di channel Pejuang P3K. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang materi ujian dan pembahasan soal P3K. Dan pada video kali ini kita akan berlatih soal-soal kompetensi teknis pengawas koperasi. Simak sampai akhir ya. Check it out. Soal yang pertama, tugas pengawas diatur dalam pasal A. 32 tahun 1992, B. 35 tahun 1995, C. 40 tahun 1995, D. 39 tahun 1992. Jawabannya adalah D. 39 tahun 1992. Soal nomor 2, di dalam koperasi, pengurus harian terdiri dari A. Sekretaris, bendahara, dan ketua, B. Ketua, sekretaris, dan bendahara, C. Pengurus, ketuda, dan sekretaris, D. Pengelola, bendahara, dan ketua. Jawabannya adalah B. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Soal nomor 3, di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat. Pernyataan ini terdapat dalam Undang-Undang Pasal A. 3 tahun 1992, B. 4 tahun 1992, C. 5 tahun 1992, D. 6 tahun 1992. Jawabannya adalah C. 3 tahun 1992. Soal nomor 4, di bawah ini merupakan aspek untuk mencapai tujuan koperasi sebagai badan usaha kecuali A. SHU perusahaan, B. Kegiatan usaha, C. Permodalan koperasi, D. SHU koperasi. Jawabannya adalah A. SHU perusahaan. Soal nomor 5, apa saja key sukses faktor kegiatan usaha koperasi kecuali A. Status dan motif anggota koperasi, B. Permodalan koperasi, C. Manajemen koperasi, D. Pelayanan koperasi. Jawabannya D. Pelayanan koperasi. Soal nomor 6, manakah kriteria minimal anggota koperasi? A. Memiliki potensi ekonomi, B. Tidak berada di bawah garis kemiskinan, C. Memiliki pola income reguler yang pasti, D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A dan B dan C benar. Soal nomor 7, yang tidak termasuk modal sendiri koperasi yaitu kecuali A. Simpanan pokok, B. Simpanan wajib, C. Obligasi, D. Dana cadangan. Jawabannya adalah C. Obligasi. Soal nomor 8, sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun dikurangi biaya. Menurut pasal berapakah pengertian SHU tersebut? A. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, B. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, C. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, D. Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jawabannya adalah A. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Soal nomor 9, yang tidak termasuk istilah-istilah informasi dasar SHU adalah A. SHU total, B. Transaksi anggota, C. Partisipasi global, D. Profit.
Jawabannya adalah D. Profit. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan SHU total? A. SHU yang terdapat pada pajak. B. SHU yang terdapat pada laporan laba rugi. C. SHU yang terdapat pada jurnal penutup. D. SHU yang terdapat pada jurnal umum. Jawabannya adalah B. SHU yang terdapat pada laporan laba rugi. Soal nomor 11. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam A. ADART koperasi. B. Rapat anggota. C. Undang-undang koperasi. D. Prinsip koperasi. Jawabannya adalah B. Rapat anggota. Soal nomor 12. Yang tidak termasuk informasi dasar tidak terkecuali A. Jumlah simpanan per anggota. B. Volume usaha per anggota. C. Total simpanan seluruh anggota. D. Volume usaha seluruh anggota. Jawabannya adalah D. Volume usaha seluruh anggota. Soal nomor 13. Semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, maka SHU yang akan diterima. A. Semakin besar. B. Semakin kecil. C. Semakin seimbang. D. Semakin rugi. Jawabannya adalah A. Semakin besar. Soal nomor 14. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya sesuai dengan A. SHU. B. Omset. C. ADART koperasi. D. Persentase. Jawabannya adalah C. ADART koperasi. Soal nomor 15. Singkatan dari JUA adalah A. Jaminan usia anggota. B. Jumlah usaha anggota. C. Jumlah usia anggota. D. Jasa usaha anggota. Jawabannya adalah D. Jasa usaha anggota. Soal nomor 16. Informasi dasar dan prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi masing-masing berjumlah A. 8 dan 5. B. 8 dan 4. C. 8 dan 3. D. 7 dan 5. Jawabannya adalah B. 8 dan 4. Soal nomor 17. Manajemen koperasi melibatkan 4 unsur atau perangkat. Hal tersebut dikemukakan oleh A. Paul Hubert Kasselman. B. Ewell Paul Roy. C. Leon Grayon. D. Paul Aumont. Jawabannya adalah B. Ewell Paul Roy. Soal nomor 18 yang mengatakan bahwa koperasi mempunyai sifat ganda bernama A. Stoner. B. Leon. C. Drahim. D. Thomson. Jawabannya adalah C. Drahim. Soal nomor 19. Perangkat organisasi koperasi ada 3 menurut A. Paul Hubert Kasselman. B. Ewell Paul Roy. C. Badan Koperasi. D. Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Jawabannya adalah D. Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Soal nomor 20. Apakah yang dimaksud pengertian dari koperasi desa? A. Koperasi yang menjalankan usahanya di desa-desa. B. Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani, pemilik tanah, penggarap, buruh tani, dan orang-orang yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan. C. Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh peternakan yang mata pencahariannya berhubungan dengan peternakan. D. Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh atau nelayan yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha perikanan. Jawabannya adalah A. Koperasi yang menjalankan usahanya di desa-desa. Soal nomor 21. Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha pemilik alat perikanan, buruh atau nelayan yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha perikanan. Pengertian dari koperasi: A. Koperasi peternakan. B. Koperasi pertanian. C.
koperasi desa. D. Koperasi perikanan. Jawabannya adalah D. Koperasi perikanan. Soal nomor 22. Koperasi yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh peternakan yang mata pencahariannya berhubungan dengan peternakan merupakan pengertian dari koperasi. A. Koperasi desa. B. Koperasi peternakan. C. Koperasi pertanian. D. Koperasi perikanan. Jawabannya adalah B. Koperasi peternakan. Soal nomor 23. Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat bunga ringan, mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri, mendidik para anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian pendapatannya dan menambah pengetahuan tentang perkoperasian merupakan contoh dari koperasi. A. Koperasi desa. B. Koperasi perikanan. C. Koperasi simpan pinjam. D. Koperasi peternakan. Jawabannya adalah C. Koperasi simpan pinjam. Soal nomor 24. Mengatur pembelian bahan-bahan yang diperlukan, mengadakan pembelian alat-alat produksi secara bersamaan, mengorganisis penjualan hasil-hasil kerajinan anggota, menyediakan kredit untuk anggota merupakan contoh dari koperasi. A. Koperasi perikanan. B. Koperasi kerajinan atau industri. C. Koperasi desa. D. Koperasi simpan pinjam. Jawabannya adalah B. Koperasi kerajinan atau industri. Soal nomor 25. Di setiap desa ditumbuhkan koperasi desa. Di setiap daerah tingkat 2 ditumbuhkan pusat koperasi. Di setiap daerah tingkat 1 ditumbuhkan gabungan koperasi dan ibu kota ditumbuhkan induk koperasi. Bentuk koperasi di atas merupakan bentuk koperasi yang disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan PP 60 tahun A. 1957, B. 1958, C. 1969, D. 1960. Jawabannya adalah C. 1969. Soal nomor 26. Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan seorang dengan jumlah minimalnya orang yang memiliki kepentingan yang sama. A. 21, B. 20, C. 22, D. 23. Jawabannya adalah B. 20. Soal nomor 27. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya koperasi yang berbadan hukum. A. 6, B. 5, C. 4, D. 3. Jawabannya adalah D. 3. Soal nomor 28. Koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan hukum merupakan pengertian dari koperasi. A. Sekunder, B. Primer, C. Desa, D. Peternakan. Jawabannya adalah A. Sekunder. Soal nomor 29. Koperasi yang menyelenggarakan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggota bekerja dalam koperasi sebagai pegawai atau karyawan merupakan pengertian koperasi. A. Penghasil atau produksi, B. Pemakai, C. Simpan pinjam, D. Desa. Jawabannya adalah A. Penghasil atau produksi. Soal nomor 30. Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman luar disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal A. Pasal 40, B. Pasal 41, C. Pasal 42, D. Pasal 43. Jawabannya adalah C. Pasal 41. Itu adalah contoh dari soal paket 4 kompetensi teknis pegawai koperasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K. See you.